Salam Bu, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bu, nama saya Dr. Hidayat Namawar. Saya sebagai dokter yang bertindak pada pagi hari ini ya Bu di Puskesmas ini. Kemudian boleh saya tahu Bu dengan Ibu siapa namanya? Ibu Najmi. Ibu Najmi. Umurnya berapa sekarang? 34 tahun. 34 tahun. Alamatnya di mana Bu? Jalan Marina. Jalan Marina. Oke. Baik Bu, boleh saya tahu Bu dengan keluhan apa Ibu datang ke sini? Kaki pecah-pecah dok, terus sakit. Baik. Sejak kapan itu Bu? Ya 3 hari yang lalu. Oh iya. Kemudian boleh saya lihat Bu untuk kakinya pecah-pecah? Oh iya. Nyeri juga Bu? Iya. Oh iya, nyeri. Ada keluhan lainnya Bu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Ibu punya riwayat keluarga yang sama juga? Tidak. Tidak. Untuk riwayat mengonsumsi alkohol Bu ada? Tidak. Untuk dari ininya Bu, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin memperburuk Bu ada? Tidak. Yang beringan Bu? Tidak. Tidak. Oke, baik Bu. Di sini itu Bu, saya di sini itu saya tidak bisa menegakkan secara pasti Bu untuk suatu penyakit yang Ibu derita, tapi di sini saya akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan yang namanya kerokan kulit ya Bu. Secara ini saya Bu akan mengkorok bagian-bagian kaki Ibu untuk melakukan pemeriksaan penunjang tersebut. Apakah di sini Ibu akan merasakan agak sedikit terganggu ataupun sakit atau nyeri ketika Ibu merasakan, atau mungkin Ibu merasakan tidak nyaman? Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Ya bersedia. Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik. Alhamdulillah Bu, saya telah mencuci tangan. Kemudian langsung saja ya Bu, kita akan melakukan pemeriksaan. Ini Bu ada namanya John Petri. Kemudian ini ada scalpel. Di sini bisa Bu diangkat kakinya. Ya, baik. Di sini itu saya akan mengkerok bagian pinggiran-pinggiran lesi dari Ibu. Ya, lesi-lesi yang aktif ditutupi dengan sisik. Untuk kerokannya itu segini saja, diusahakan tidak berdarah, dan sambil juga di infrakonsen. Apa di sini nyari Bu? Tidak. Tidak. Oke, baik. Oke, baik. Baik Bu, saya telah melakukan pengambilan korban kulit. Mungkin Ibu bisa menunggu di luar Bu. Baik. Di sini ada cawan petir yang berisi korban kulit. Kemudian di sini ada juga scalpel yang tadi saya gunakan. Kemudian untuk alat-alat dan bahannya itu di sini saya membutuhkan alkohol 90%, alkohol 70%. Kemudian di sini ada ada NaCl 10%. Kemudian di sini ada NaCl, KOH 10%. Kemudian sini NaOH 10% juga. Kemudian di sini juga saya ini di sini ada api bunsen atau spiritus. Kemudian di sini ada kaca objek. Di sini ada cover objek juga. Kemudian di sini ada pinset. Di sini ada pinset. Di sini ada pipet. Kemudian di sini ada kapas. Kemudian di sini ada tempat pembuangan. Kemudian itu tadi di sini juga ada mikroskop. Kemudian untuk tahap pertama itu kita telah mengambil, kemudian kita siapkan kaca objek. Nah, setelah kita siapkan, sebaiknya kita ambil pinset untuk mensterilkan kaca objek. Nah,
Kemudian kita panaskan. Setelah kita panaskan, tunggu sampai dingin sekitar 1 menit. Kemudian setelah itu baru kita teteskan menggunakan pipet masing-masing dari NaCl 10%, baru tetes satu tetes saja secukupnya. Kemudian kita juga ambil untuk KOH-nya berapa tetes. Kemudian kita juga mengambil NaOH-nya 1 tetes, berapa tetes secukupnya saja. Kemudian setelah itu baru kita ambil OC. Nah, ujung OC ini sebaiknya kita sterilkan terlebih dahulu. Nah, kita steril, baru kita tuangkan NaOH 10% di ujungnya, OH juga 10%. Nah, kemudian sama NaOH 10% di ujungnya. Kemudian setelah itu baru kita ambil kerukan di dalam cawan factory secukupnya saja, tidak terlalu banyak. Nah, kemudian baru kita tempelkan pada kaca objek. Nah, setelah itu kita sterilkan lagi, mencuci dengan aquades. Nah, kemudian kita simpan. Setelah itu baru yang kaca objek ini kita tempelkan untuk cover gelasnya. Nah, setelah selesai baru kita panaskan. Berapa, yang terlalu panas juga, yang penting kering. Kemudian setelah itu baru kita tunggu dingin sekitar 10 menit. Nah, kemudian setelah 10 menit baru kita amati di dalam mikroskop. Nah, cara pengamatannya itu kita yang pertama itu menggunakan pembesaran objektif 10 kali untuk melihat lapang pandang yang akan kita teliti. Kemudian setelah itu baru pembesaran 40 kali untuk melihat hifa dan spora. Nah, kemudian setelah kita melihat mengidentifikasi dalam mikroskop, kemudian kita catat hasilnya. Kemudian setelah itu baru kita presentasikan. Kemudian setelah itu alhamdulillah saya telah melakukan pemeriksaan kerukan kulit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Amnawar dengan NIM 706001194. Nah, di sini saya akan melakukan pewarnaan gram. Adapun alat dan bahan, yang pertama untuk alatnya ini di sini ada scalpel, ada spiritus atau api bunsen, kemudian di sini ada pipet, ada juga pinset. Kemudian pipetnya ini ada beberapa. Di sini ada 4 di sini yang saya sediakan. Kemudian di sini juga ada aquades untuk mencuci bersih-bersih, dengan untuk penampungan untuk aquades untuk pencucian. Kemudian di sini juga ada mikroskop. Kemudian di sini juga ada objek gelas dan cover gelasnya. Kemudian untuk bahannya itu kita membutuhkan sini ada kristal violet yang pertama, kemudian yang kedua itu ada lugol, yang ketiga ada alkohol 90%, kemudian ada yang terakhir safran ini. Kemudian di sini juga ada cawan factory. Nah, untuk langkah yang pertama itu yang kita lakukan di sini itu cawan factory yang berisi kerukan kulit. Nah, untuk yang pertama itu kita ambil pinset, kemudian kita sterilkan untuk objek gelasnya. Nah, cara mensterilkan itu nyalakan api bunsen atau spiritus, kemudian kita panaskan secara keseluruhan. Nah, kemudian setelah itu baru kita dinginkan atau diamkan selama kurang lebih 1 menit. Nah, setelah dingin,
kita ambil OC, kita sebaiknya untuk ini itu kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita membersihkan, baru kita sterilkan dengan pemanasan. Bila kita panaskan sampai dia benar-benar panas, kemudian setelah itu tanda untuk panasnya ini ketika ada panas ketika berwarna merah. Nah, kemudian kita ambil kulitnya itu secukupnya saja. Nah, setelah kita ambil secukupnya, baru kita simpan di kaca objek yang telah kita sediakan tadi. Nah, kemudian setelah itu kita bersihkan kembali untuk OC-nya. Nah, setelah itu baru kita akan menggunakan pipet untuk mengambil pewarnaan yang pertama, yaitu terkait pewarnaan kristal violet. Nah, kita di sini akan ambil secukupnya saja. Kita teteskan secukupnya. Kemudian setelah itu kita tunggu 1 menit. Nah, kemudian setelah 1 menit kita baru bilas menggunakan Aquades. Nah, kemudian setelah itu baru kita diamkan selama 1 menit. Kemudian kita akan lanjut juga ke pewarnaan yang kedua, yaitu pewarnaan menggunakan Lugol. Mengambil dengan pipet secukupnya saja. Kemudian kita taruh lagi di atas kaca objek secukupnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita diamkan selama 1 menit. Setelah kita diamkan 1 menit, baru kita siram lagi dengan Aquades. Nah, kemudian setelah kita siram, kita tunggu dulu selama 1 menit lagi. Kemudian kita lanjut ke pewarnaan yang ketiga, yaitu menggunakan alkohol 90% secukupnya saja. Kemudian simpan di kaca objek, gelas objek secukupnya saja. Kemudian kita tunggu lagi 1 menit. Kemudian setelah itu baru kita siram lagi dengan menggunakan Aquades. Nah, setelah itu kita diamkan, baru kita menggunakan pewarnaan yang terakhir, yaitu terkait pewarnaan safranin. Bahannya itu safranin. Secukupnya saja diambil, kemudian diteteskan lagi di objek gelas. Nah, kemudian kita tunggu lagi selama 1 menit. Setelah itu baru kita bersihkan dengan Aquades. Nah, kemudian setelah kita membersihkan, kita tempelkan untuk cover gelasnya. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam pengeringan, mungkin bisa untuk di lap-lap untuk bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian pinggir-pinggirnya tanpa mengenai di tengah-tengah yang akan kita periksa untuk membantu pengeringan. Kemudian setelah itu baru kita panaskan dengan api bunsen agar kering. Nah, kemudian kita dinginkan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah itu baru kita kering, baru kita periksa dalam mikroskop. Untuk mikroskop itu kita nyalakan. Kemudian untuk pembesaran objeknya itu kita menggunakan 10 kali untuk melihat lapang pandang yang akan kita periksa. Setelah itu baru kita akan memperbesar lagi secara objektif dengan pembesaran 40 kali untuk melihat hifa dan sporanya. Nah, ketika kita melihatnya dan mengidentifikasi, maka baru kita catat hasilnya. Kemudian kita tentukan untuk penyakitnya. Nah, alhamdulillah pemeriksaan pewarnaan gram ini alhamdulillah telah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Anwar dengan NIM 70600119048. Dari sini saya akan melakukan pemeriksaan lactophenol blue. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada scalpel, kemudian ada cawan petri, kemudian ada pinset,
ada juga di sini untuk ininya pipet. Kemudian di sini juga ada kaca objek, cover glass juga. Kemudian di sini juga ada aquades untuk pembersihan dan penampungan untuk akan di aquades untuk pembersihannya. Kemudian untuk bahannya itu kita butuhkan sini namanya lactophenol blue pewarnaannya, dan juga ada di sini mikroskop. Kemudian ada di sini api bunsen atau spiritus. Langkah yang pertama yang kita lakukan, yang pertama ambil pinset, kemudian kita sterilkan. Nah, cara sterilnya itu nyalakan api bunsen atau spiritus, kemudian kita panaskan. Nah, untuk lebih efektif itu kita akan mengenai semua bagian dari ini cover objek glass. Nah, kemudian setelah itu baru kita diamkan atau dinginkan baru 1 menit. Nah, baru setelah itu kita pengambilan ini pipet. Nah, pipet kita ambil secukupnya saja. Ini yang tadi lactophenol blue-nya, cotton blue-nya. Kemudian setelah itu baru kita teteskan sekitar 1 tetes di atas kaca objek. Nah, kemudian setelah itu kita bersihkan lagi untuk pipetnya. Cukup menggunakan aquades saja. Nah, setelah itu kita lap dengan kipas. Setelah itu baru kita mengambil OC, kemudian kita sterilkan lagi menggunakan api. Nah, kemudian setelah itu kita keringkan. Kemudian kita mengambil untuk kerukan kulitnya di Camel Factory. Secukupnya saja, yang terlalu banyak. Kemudian setelah itu baru kita simpan di kaca objek yang berisi lactophenol blue-nya. Nah, setelah kita simpan baru kita tutup dengan cover glass. Kita tutup. Nah, setelah itu kita tutup, baru kita panaskan dengan air bunsen. Nah, kemudian setelah itu kita panaskan, baru kita tunggu sampai dia dingin. Kemudian setelah dingin baru kita periksa di dalam mikroskop. Nah, untuk dalam mikroskop ini untuk pembesarannya itu menggunakan pembesaran objektif 10 kali untuk melihat lapang pandang yang akan kita periksa. Kemudian setelah itu baru kita berbesar lagi sekitar 40 kali untuk melihat hifa dan sporanya. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan mikroskop, baru kita catat hasilnya. Oke, baik, alhamdulillah kita telah melakukan pemeriksaan lactophenol blue-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.